Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kekuatan Allah. Bicara kekuatan Allah tentu tidak diragukan lagi. Pasti luar biasa. Pasti dahsyat. Lalu kekuatan Allah itu apa? Dalam Roma 1 ayat 16 dituliskan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Perhatikan, karena Injil adalah kekuatan Allah. Ternyata kekuatan Allah adalah Injil. Injil dikatakan sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tentu itu kabar baik. Injil itu Kristus sendiri, yang tidak lain adalah firman. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Adalah suatu anugerah kalau kita diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Dengan Injil, kita tidak hanya bisa menghadapi dunia yang semakin tidak pasti, yang semakin sulit ini, tetapi juga kita beroleh kesempatan untuk diselamatkan. Maka pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Saudara, melalui Injil yang adalah firman Tuhan itu, kita bisa mengerti apa yang dimau Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan agar hidup kita menyukakan hati Tuhan. Karena itulah sejatinya tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi, adalah bodoh kalau ada di antara kita yang menyepelekan atau tidak mempedulikan firman. Orang yang seperti ini tidak mungkin mengerti akan kehendak Allah, dan Tuhan juga tidak menghendaki. Yang Tuhan mau, kita jadi orang yang arif, bukan yang bodoh. Maka firman-Nya berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15-17. Jadi, agar kita bisa bertindak bijaksana, kita harus mau memperhatikan hidup kita. Apa yang menjadi kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan firman-Nya, hendaknya kita tidak lakukan lagi. Sebaliknya, kita harus fokus dan mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Itu berarti kita harus mengisi hari-hari kita dengan hidup dalam firman-Nya. Kebiasaan itu harus kita bangun. Saya tahu mungkin di antara saudara banyak yang merasa sudah meluangkan waktu
untuk membaca firman. Tetapi membaca saja tanpa mengerti juga tidak ada artinya, saudara. Maka saudara harus juga berusaha mengerti. Bisa saja saudara membuat catatan singkat sementara saudara membaca poin-poin penting yang saudara dapat. Saudara lalu mulai hayati dan upayakan untuk mempraktekkan di dalam hidup saudara. Ketika mendengarkan khotbah juga buatlah catatan. Atau kalau itu ada rekamannya, saudara bisa putar ulang sampai saudara benar-benar bisa mempraktekkan. Tentu itu harus didasari oleh niat yang kuat, saudara. Kalau enggak bisa. Atau mungkin saudara bisa juga ikuti khotbah-khotbah melalui YouTube atau televisi. Tetapi untuk yang ini, saudara harus jeli. Saudara harus bisa memilih khotbah-khotbah yang mendewasakan. Maksud saya, firman Tuhan yang murni. Karena sekarang ini banyak firman Tuhan yang sudah didegradasi atau diturunkan nilainya, disesuaikan dengan kebutuhan hidup manusia. Dan masih banyak lagi. Intinya, kalau saudara memang memiliki tekad untuk mengerti Injil, Tuhan pasti tunjukkan jalannya. Jadi saudara, kalau Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, itu benar. Tetapi kekuatan itu akan kita miliki hanya jika kita mau menerima dan hidup di dalamnya. Untuk itu, kita harus mau berjuang. Saya katakan demikian, sebab kalau jujur, banyak orang Kristen sebenarnya tidak menyukai Injil atau firman Tuhan. Kalau tidak boleh saya katakan menolak. Tidak banyak yang tekun. Jangankan merenungkan, membaca firman pun enggan alias tidak suka. Orang Kristen seperti ini biasanya memiliki bangunan iman yang rapuh, mudah jatuh, dan tidak tangguh dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Saudara, mari kita sadar bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang akan memampukan kita untuk menghadapi hidup ini serta menyelamatkan kita. Jadi jangan sampai saudara tolak, tetapi mari kita hidupi. Kiranya kebenaran ini memotivasi kita untuk mau berjuang menghidupi firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.